Salam sejahtera pemirsa GKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil doa sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami memuji Engkau dan kami percaya penyertaan-Mu akan terus bersama kami di hari-hari di tahun yang baru ini. Bukalah hati dan pikiran kami, demi Putra-Mu Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, akan menjadi dasar firman Tuhan untuk kita pada hari ini ialah dari Lukas 1 ayat 67 sampai 68, demikian tertulis. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Saudara-saudara, yang baru kita dengar tadi adalah puji-pujian Zakaria. Mengapa dia memuji Tuhan? Karena apa yang dikatakan Nabi Gabriel padanya, bahwa dia akan memiliki anak, nyata adanya. Dan nanti kita tahu anaknya itu bernama Yohanes. Semula, saudara-saudara, Zakaria karena dia merasa dirinya sudah tua, dan juga istrinya Elizabeth juga sudah tua, mereka merasa tidak mungkin lagi memiliki anak. Bahkan kita tahu, saudara-saudara, akibat mereka ragu akan hal itu, Zakaria sampai tak bisa bicara, sampai bisu karena keadaannya tidak percaya dan tidak ragu. Dan kita tahu semua, saudara-saudara, keadaan tidak punya anak pada zaman itu seperti sedang memiliki aib. Dan syukur, Gabriel mengatakan kepada Zakaria, dia akan punya anak, dan lahirlah anak itu. Saudara-saudara, kalau kita membaca Lukas 1, peristiwa antara Zakaria dan putranya Yohanes itu, saudara-saudara, ada juga kisahnya, yaitu saat sunatan, yaitu pada hari ke-8, dan mereka ingin memberi nama pada anak itu. Dan sebagaimana tradisi keluarga, karena ini adalah seorang Rabi Zakaria, maka dia perlu memberi nama sesuai dengan namanya, itu Zakaria sendiri. Namun, Zakaria menuliskan namanya, dan nama anaknya bukan sesuai dengan namanya, tetapi namanya menjadi Yohanes. Saudara-saudara, Zakaria artinya ialah Tuhan mengingat. Dan memang, Tuhan mengingat Zakaria, mengingat Elizabeth yang menua. Sama juga seperti kita, Tuhan mengingat kita menjalani hidup ini. Namun ketika begitu banyak tantangan dari hari ke hari di tahun yang lalu, kadang-kadang mungkin seperti Zakaria, kita seperti tak bisa bicara. Kita hanya bisa membisu dengan banyaknya tantangan, dengan banyaknya yang tak mungkin. Dan setelah peristiwa iman ini berlangsung, saudara-saudara, Zakaria mengatakan bahwa betul Tuhan mengingat kami, walaupun kami kadang-kadang tidak mengerti, walaupun kita juga kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi. Namun sekarang katanya, tibalah bukan hanya Tuhan mengingat, tapi Yohanes lah yang terjadi. Apa artinya? Tuhan memberi rahmat. Itulah arti kata Yohanes. Dan karena Tuhan memberi rahmat, sekarang mulai dengan saat ini, makanya Zakaria menyanyikan pujiannya yang tadi menjadi nats kita. Terpujilah Tuhan yang melawat umatnya, melawat Zakaria, melawat Elizabeth, melawat Anda dan saya, yang mungkin kita hanya tahu Tuhan mengingat, tapi kita banyak terdiam karena kita belum tahu apa yang terjadi. Tapi sekarang karena Tuhan melawat, Zakaria bisa mengatakan, bukan hanya Tuhan melawat, tapi Tuhan memberi rahmat. Dan itulah yang menjadi dasar nama Yohanes, bahwa Tuhan memberi rahmat. Dan sekarang, pada awal hari ini, pada tahun yang baru ini, kita juga bisa mengatakan, Tuhan, Engkau memang mengingat kami, tapi juga Engkau melawat kami. Dan kami tahu rahmat-Mu bekerja, rahmat-Mu nyata. Itulah arti nama Yohanes. Dan ada satu catatan tambahan lagi, saudara-saudara. Pada Lukas 1 ayat 80, di akhir kisah antara Zakaria dan Yohanes, dikatakan bahwa makin kuatlah roh Yohanes dari waktu ke waktu. Dan kata lain, karena Tuhan melawat, karena Tuhan memberi rahmat, itulah arti Yohanes. Maka Yohanes menjawab dengan mengatakan bahwa dia pun kiranya melatih diri agar rohnya kuat. Dan Anda dan saya, di tahun yang baru ini, kita tahu Tuhan mengingat kita.
di tahun-tahun yang lalu. Tapi kiranya sekarang bukan hanya Tuhan mengingat, Tuhan memberi rahmat kepada kita, sama seperti kepada Zakaria. Dan kalau begitu, sama seperti Yohanes, kuatkan rohmu. Sama seperti istilah Batak, horas ton di madingin, horas spiriton di matoku. Artinya apa? Kiranya sejahteralah jiwa yang kukuh, dan marilah kita dengan jiwa yang kukuh memasuki tahun yang baru dalam rahmat-Nya dengan roh yang kuat. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena seperti Zakaria dan Elisabet, Engkau mengingat kami. Tapi lebih dari itu, kepada Zakaria dan Elisabet, Engkau memberi rahmat, Yohanes, dan kepada kami pun itu Tuhan, pada tahun yang baru ini, rahmat-Mu sungguh nyata, dan biarlah kami menjawabnya, dan menjadikan jiwa kami, roh kami kuat, agar kami menang dari hari ke hari di tahun yang baru 2020 ini. Dan putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin.